Aneka jenis kuliner pedas yang booming beberapa waktu lalu disambut gegap gempita warga 62. Sepertinya makanan dengan cita rasa super pedas akan terus menjadi tren kuliner di Indonesia. Percaya sih, soalnya apa saja yang pedas pasti laris manis di serbu pembeli. Apalagi yang tingkat pedasnya bisa di-request sampai berlevel-level. Contohnya seblak ini nih. Duh, yakin deh bikin bibir jontor. Selain seblak, ada pula bakso super pedas berukuran jumbo. Begitu dibelah, langsung deh aroma pedasnya menyeruak. Duh, ini sih dijamin bikin keringetan. Pedasnya juara. Wah. Ini rasanya bener-bener mantep banget guys, mantul. Kudu dicobain. Kenapa? Pedesnya nendang banget. Dan rasa baksonya, dagingnya itu kentara banget. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena ini rasa pedesnya luar biasa banget. Mau yang lain? Cobain aja nih nasi goreng gelo di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Di mana racikan nasi gorengnya menggunakan 150 buah cabai rawit. Memang sih cabai mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, apa nggak bikin runyam? Tuh, abang tahu gejrot aja nggak mau ketinggalan. Viral di rubung pembeli. Karena racikan tahu gejrotnya menggunakan 250 sampai 500 cabai rawit. Widih, ngeri banget ya. Nggak kebayang deh gimana rasa pedasnya. Yakin bikin kapok. Penduduk dunia yang melihat kesukaan warga 62 akan rasa pedas, pastinya akan mikir kebingungan. Kok bisa ya menyantap hidangan dengan rasa pedas dari ratusan buah cabai? Sebenarnya sih nggak perlu heran, karena sudah sejak lama lidah masyarakat Indonesia mengkonsumsi makanan pedas yang disebut sambal. Sambal tak bisa dilepaskan dari kuliner orang Indonesia. Setiap daerah bahkan memiliki racikan sambalnya sendiri. Sambal memang khas Indonesia. Makan tanpa sambal ibarat mendung tapi tak hujan. Kalau dengar kata sambal, Pedes. kira-kira tahu nggak tentang sejarah sambal? Kurang tahu deh. Sejarah sambal memiliki kisah yang panjang di Indonesia. Sebelum masuknya tanaman cabai ke Nusantara, nenek moyang orang Jawa sudah menggunakan cabia Jawa, lada, dan jahe untuk membuat sambal. Sementara di Sumatera Utara, menggunakan andaliman sebagai pecita rasa pedas. Tanaman cabai dari benua Amerika kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Nusantara, dibawa para pedagang Portugis sekitar abad ke-16. Namun menurut arkeolog Titi Surti Nastiti, cabai telah menjadi komoditas perdagangan di masa Jawa kuno. Bahkan dalam teks Ramayana dari abad ke-10, cabai telah disebut sebagai salah satu contoh jenis makanan. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu sudah mengenal rasa pedas itu jauh sebelum cabai masuk ke kita. Dari catatan Jawa kuno sekitar abad ke-13 itu sudah ada catatan-catatan mengenai orang Indonesia itu suka menambahkan kata pedas. Pedas itu bukan hanya untuk rasa tapi juga sensasi, termasuk kalimat. Jadi orang Jawa mengenal kata-kata pedas. Kayak kalau Judas gitu tuh dengan kata-kata pedas. Cabai yang merambah Eropa kurang diterima karena rasa pedas cabai dirasa terlalu kuat untuk perut orang Eropa. Budidaya cabai akhirnya tak diminati di sana. Sementara di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, masyarakatnya sangat tergila-gila dengan pedasnya sambal. Budidaya cabai kemudian berkembang dengan cepat. Seperti yang tadi aku udah bilang bahwa menimbulkan rasa pedas, menimbulkan sensasi baru. Jadi kalau zaman dulunya orang Indonesia itu mencari pedas tidak dengan sambal, tapi bisa menambahkan cabai, bisa menambahkan cabai puyang atau cabai Jawa untuk sensasi hit. Itu ternyata menambah selera makan karena rasa yang tidak biasa. Dan akhirnya sekarang sambal-sambal itu tercipta jadi dengan berbagai macam elemen lain. Jadi misalnya kita tahu ada sambal dengan bawang, ada sambal terasi, bahkan sambal dengan aneka buah-buahan seperti sambal mangga dan lain-lain. Cabai kemudian menjadi bahan masakan yang populer di seluruh Nusantara.
Apalagi sajian Nusantara kebanyakan bersifat cold eaten alias hidangan dingin. Rasa pedas dari sambal bukan saja menggugah selera, tapi juga berfungsi sebagai pengganti temperatur panas. Sambal membuat selera makan meningkat dan nikmat. Lazimnya sambal itu dibuat dari cabai, tapi memang kalau misalnya tanya apakah semua sambal pedas bisa dibuat tidak pedas? Karena pemilihan cabai, kita di Indonesia juga jenis cabainya macam-macam. Biasanya yang mau pedas banget pakai cabai rawit merah misalnya. Makin mau kurang pedas bisa pakai cabai merah besar dan bahkan bisa dihilangkan biji-bijiannya. Tapi dia akan tetap menjadi sambal karena dia punya rasa cabai dan dia akan tetap berposisi sebagai pelengkap makanan. Nah, akhirnya menjadi sambal itu pengaruhnya kemungkinan besar dari India. Jadi banyak orang yang melihat bahwa cobek itu seperti apa yang orang India punya. Dan kata-kata sambal sendiri berasal dari kata Sanskerta, samwalita yang artinya mencampurkan dengan. Jadi sambal itu sendiri mencampurkan cabai dengan berbagai elemen lain sehingga menciptakan sebuah rasa baru yang memang diciptakan untuk menimbulkan gairah makan. Dan kita semua pasti setuju bahwa masakan Indonesia tidak semuanya pedas, tapi hampir semuanya punya sambal sebagai pendamping. Pada masa pendudukan VOC Belanda, sambal menjadi makanan favorit warga pribumi yang diwaspadai bangsa Eropa. Namun memasuki abad ke-20, sensasi makan sambal mulai digandrungi warga Eropa. Bahkan muncul anggapan belum bisa disebut berjiwa pemberani jika tak punya nyali mencicipi sambal. Tak aneh jika dalam buku-buku masak-masak kolonial terdapat banyak resep sambal Nusantara. Sambal bahkan menjadi bagian dari Richtafel atau set hidangan komplit nasi dan lauk pauk yang disukai bangsa Eropa. Babu atau pembantu yang ahli membuat sambal bahkan menjadi pembantu yang berharga mahal di masa kolonial. Menurut sejarawan kuliner Fadli Rahman Murdijati, kata sambal berasal dari bahasa Melayu yang bermakna ramuan bercita rasa pedas yang dibuat dengan kombinasi beberapa bahan. Namun dalam praktiknya, sambal lebih ditekankan pada fungsinya sebagai sajian pelengkap nasi dan lauk pauk. Kenapa akhirnya jadi orang Indonesia ketergantungan? Karena kita akan makan sesuai dengan budaya apa yang dimakan oleh orang tua kita, nenek kita. Itu turun-temurun. Ketika mereka mengenal pedas, akhirnya itu jadi sesuatu yang dikenalkan. Sambal itu kan kondimen, pelengkap. Makan ayam goreng, kalau misalnya nggak ada sambalnya, orang merasa jadi kurang. Dan setelah berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun ditularkan cara makan yang sama, masa iya kita nggak jadi ketergantungan? Sambal layaknya makanan wajib bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Sambal juga menjadi favorit tokoh pergerakan kemerdekaan. Dr. Cipto Mangunkusumo menyukai sambal terasi dan sambal goreng tempe. Ki Hajar Dewantara kerap menjamu makan saudara sebangsanya saat diasingkan ke Belanda dengan sambal goreng ati. Sementara Bung Karno lebih memilih makan dengan sambal yang diracik segar dari cabai yang baru dipetik daripada harus memakan ransum makanan kaleng dari Belanda. Begitu kisahnya ketika sang proklamator diasingkan ke Bengkulu. Penelitian khusus tentang sambal di Indonesia tahun 2017 lalu berhasil mengidentifikasikan sekitar 212 jenis sambal dengan asal-usul yang jelas. Sementara 43 jenis sambal lainnya sulit ditelusuri jejaknya. Namun pada intinya, sambal di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori besar, yaitu sambal masak dan sambal mentah. Sambal masak tentunya mengalami proses pemasakan sehingga menciptakan cita rasa yang berbeda. Sedangkan sambal mentah tidak dimasak, tetapi dicampur dengan bahan lain dan langsung disantap. Ada banget, jadi kalau misalnya mengacu dari apa yang dipelajari dari budaya dulu sambal diulek, sehingga sekarang menjadi ada sambal yang diiris, sambal yang tidak lagi mentah melainkan matang, dan kemudian makin kesini sambal itu bisa juga dengan teknologi ya, sudah ada menjadi sambal kering. Cabai yang dikeringkan kemudian digerus dan ditambahkan dengan misalnya bawang goreng dan lain-lain jadi taburan, itu tetap hitungannya sambal. Tapi apakah zaman dulu ada proses seperti itu? Rasanya nggak ada. Jadi pasti akan terus berkembang, hanya saja namanya akan tetap disebut sebagai sambal.
Sampai sekarang, sambal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebiasaan makan orang Indonesia. Begitu pentingnya cabai sebagai bahan utama membuat sambal, sehingga ketika harganya melambung tinggi, sontak membuat keresahan di masyarakat, hingga membuat pemerintah harus segera bertindak.